Melanjutkan materi sebelumnya, kita bahas transistor sebagai saklar. Untuk prinsip kerja rangkaian transistor sebagai saklar merupakan dasar untuk memahami rangkaian elektronika gerbang logika. Untuk gambar rangkaiannya kita bisa lihat ada gambar rangkaian A, B, dan C. Di mana untuk gambar rangkaian A adalah rangkaian dasar transistor sebagai saklar, kemudian gambar yang B merupakan transistor dalam keadaan jenuh. Yang C di sini adalah transistor yang dioperasikan dengan mode terbalik, di mana emitor dan kolektornya terbalik. Jadi ketika yang B emitornya di bawah, kalau yang C dibalik jadi di atas, begitu ya. Nah, saya terangkan satu-satu. Untuk gambar yang A sendiri, jika VI-nya di sini bertegangan 0,5 volt kurang dari 0,5 volt, maka emitor, mana emitor? Emitor sini ya, di bawah ini ya. Jadi di sini emitornya. Kemudian ini kolektor. Kemudian ini basis. Jadi sambungan antara emitor dan basisnya itu akan terbalik, sehingga arus akan mengalir kecil dan transistornya akan bekerja dalam mode cut off, sehingga nilai VC-nya itu akan sama dengan VCC. Ini untuk prinsip kerja dari transistor sebagai saklar. Kemudian untuk yang B di sini transistor dalam keadaan jenuh. Jadi arus IB ini ya, IB akan mengalir jika nilai dari VBE, tegangan dari basis ke emitor, itu setara dengan 0,7 volt, sehingga nilai IB-nya sama dengan VI dikurangi dengan VB per RB, atau setara dengan VI dikurangi dengan nilai VB-nya adalah tadi setara dengan 0,7 volt, kemudian dibagi dengan RB. Nah, untuk nilai VI-nya sendiri itu harus lebih besar dari 0,7. Kemudian transistor sendiri, ini ya, transistor akan aktif jika basis mana? Basis yang sebelah sini ya, ini yang sini. Basis dan kolektor yang di sini. Basis dan kolektor itu akan terbias balik dengan nilai VBE-nya. Dengan nilai VB, berarti VB di sini. VB lebih besar dari 0, kemudian VC-nya, VC berarti ini, VC-nya itu lebih besar dari 0,7 volt, sehingga nilai VC-nya, nilai VC ini sama dengan VCC, nilai VC-nya sama dengan VCC min RC dikalikan dengan IC. Dan untuk arus kolektornya itu sama dengan overdrive dikali dengan arus pada basis, atau beta dikalikan dengan IB. Nah, kemudian untuk menaikkan nilai VI, atau jika nilai VI itu dinaikkan, jika nilai VI-nya ini dinaikkan, maka IB dengan IC itu akan membesar gitu ya, nilainya akan membesar, sehingga nilai VBC berarti VBC di sini ya, ini di daerah sini, VBC itu nilainya kurang dari 0,7 volt, atau VC
kurang dari VB, VC kurang dari VB sama dengan 0,7 volt. Nah, yang berarti sambungan antara basis dengan kolektor akan terbias maju dan mengakibatkan transistornya akan saturasi. Nah, dalam kondisi ini maka nilai VB dan VC itu sama, sehingga arus pada kolektor atau IC-nya akan bernilai VCC min VB dikurangi dengan RC. Jadi IC sama dengan VCC dikalikan dengan VB, kemudian VCC dikurangi VB dikurangi dengan RC-nya. Itu untuk arus pada kolektornya. Nah, untuk nilai VB-nya tadi adalah setara dengan 0,7, sehingga IC bisa dituliskan kembali menjadi VI dikurangi 0,7 dibagi dengan RC. Dalam keadaan saturasi, maka nilai VB-nya akan lebih besar dari VC, nilainya antara 0,4 volt atau 0,5 karena VCE saturasi tegangannya 0,3 atau 0,4 volt. Nah, ini kan yang biasa dianggap sebagai VC sat, nilainya 0,3, sehingga nilai dari ICS-nya atau arus kolektor saturasinya sama dengan arus kolektor saturasinya sama dengan VCC min VCE saturasi dikurangi dengan RC. Nah, untuk mempertahankan transistor dalam keadaan jenuh atau keadaan saturasi, maka arus basisnya harus dipaksa minimal. Nah, untuk nilainya adalah IBS atau arus basis saturasi sama dengan ICS per beta, di mana betanya adalah overdrive. Di mana betanya overdrive nilainya 2-10, atau beta atau overdrive-nya ini bisa biasanya ditulis dengan beta force gitu ya. Jadi untuk nilai dari IBS atau arus basis saturasi sama dengan ICS per beta. Ini untuk penjelasan dari gambar yang B, transistor dalam keadaan jenuh. Kemudian untuk yang C adalah tadi transistor yang dioperasikan dengan mode terbalik, di mana emitornya dibalik di atas ya, ini yang tadinya di bawah dibalik di atas, dibalik ke atas, kemudian kolektornya yang tadinya di atas ditukar menjadi di bawah gitu ya. Kemudian basis emitor akan terbalik ya, basis emitornya basis emitor, kemudian basis kolektor. Basis emitor arahnya ke atas, basis kolektor arahnya ke bawah. Kemudian untuk nilai dari IC-nya sendiri, nah di sini IC atau arus kolektornya sama dengan beta R atau disebut tadi overdrive terbalik gitu ya. Overdrive terbalik dikalikan dengan arus pada basis. Nah, untuk nilainya akan
kecil, nilai IC-nya akan kecil, maka menyebabkan VCE saturasinya juga akan menjadi kecil. Nah, akan jenuh apabila IC atau IB-nya kurang dari B reverse-nya ya.